Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Shalom, hari ini kita memperingati Jumat Agung, hari di mana Yesus menunjukkan kasih terbesarnya dengan mati di atas kayu salib untuk kita semua. Oleh kasih dan pengorbanannya, kita menjadi orang-orang yang menang. Rangkaian ibadah dan kegiatan Paskah 2025 adalah sebagai berikut. Ibadah Paskah diadakan pada hari Minggu 20 April pukul 8 pagi di gereja. Fellowship Paskah Pria Sukacita diadakan pada hari Jumat 18 April setelah ibadah Jumat Agung di Warung Reco Tuntang. Fellowship Paskah Victorious Youth diadakan pada hari Rabu 23 April pukul 6 sore di rumah Josephine dan Kylan. Ibadah Paskah WBI bergabung dengan ibadah Paskah WBI Selatan 1 yang akan diadakan pada hari Jumat 9 Mei pukul 1 siang di Lemah Ireng Bergas dengan biaya Rp40.000 dan Rp20.000 untuk transportasi. Pendaftaran bisa dilakukan kepada Saudari Agustin. Ibadah Paskah Abi diadakan pada hari Minggu 11 Mei pukul 1 siang di Taman Kota Salatiga. Fellowship Dewasa Muda diadakan pada hari Minggu 18 Mei pukul 4 sore di GBK Satya Asri Blotongan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan diadakan pada hari Kamis 29 Mei pukul 8 pagi di gereja. Jangan lewatkan dan mari bergabung menyambut Paskah 2025. Selamat memperingati Jumat Agung tahun 2025, tahun kemurahan Tuhan. bagimu Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur
semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah nafas kami Bapa. Engkaulah nafasku. Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatan. Salib-Mu Tuhan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku Tuhan, kami bawa padamu, kepada salib-Mu yang menjadi kekuatan. Salib-Mu Tuhan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Makasih Tuhan, segala pengorbanan-Mu Yesus. Bersama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan di hadapan Tuhan. Salib
bersyukur memiliki Engkau Yesus, bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Kasih setiamu, rahmat-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu tak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, layaklah Kau terima hormat, layaklah Kau terima pujian, layaklah Kau terima penyembahan kami. Pengagungan hanya bagi nama Yesus, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau berikan segalanya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Yesus. Pengampunan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, shalala shi, haleluya, haleluya. Kami bangga jadi anak-Mu Tuhan. Penebusan-Mu, pengampunan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau Engkau nggak pernah mati buat kami Tuhan, sia-sia pengharapan kami. Kalau Tuhan tidak pernah mati Tuhan, sia-sia kehidupan kami Bapa. Tapi kami tahu Engkau ada di sana Tuhan, di kayu salib untuk kami Tuhan. Sehingga hidup kami berharga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oleh karena salib-Mu Tuhan, oleh karena pengorbanan-Mu Bapa, kami boleh hidup sampai hari ini Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu bagi kami sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Yesus, karena salib-Mu Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati
Lihat pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena salibmu, kami tahu kami menang Tuhan. Bersama Yesus. Amin. Yes. Karena salib. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oleh karena bilur-Mu Tuhan Yesus, kami memperoleh kesembuhan Tuhan. Oleh karena mahkota yang disematkan kepadamu Tuhan Yesus, oleh karena tangan yang terpaku Bapa, kami diselamatkan. Oleh karena darah yang tercurah, kami ditebus Tuhan. Kami bersyukur jadi anak-Mu Tuhan. Kami percaya kami adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami naikkan segala syukur kami bagi-Mu Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Bagi Dia segala pujian, haleluya, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
kasih Tuhan, katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur sama Glory for the Lord, haleluya, yes. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur sampai selamanya Tuhan, selama-lamanya, kekal selamanya, selama-lamanya. Kita mau berikan sorak-sorai kemuliaan, pengagungan hanya bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. yes, kasih Yesus bagimu, bagiku, bagi kita. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Ingat biru-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Lebih lagi lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan, katakan ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih-Mu Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, layak diagungkan, layak dimuliakan, layak dipuji, disembah Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Siap bersuka cita pagi hari ini? Amin. Saya mengajak lihat kanan kiri, katakan hari ini Tuhan Yesus sangat-sangat baik.
Kasih-Nya sungguh teramat sempurna. Kebaikannya atas kita terus dinyatakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Siap, kita katakan bersama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan. Allah Aba, amin. Digalakkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan. Allah Aba, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam hidup setiap kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan. Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan. Allah kemenanganku. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Dengan sukacita katakan, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Musik memuji Tuhan, kita berikan yang terbaik. Siapkan teriakannya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Saya mau melihat jari Bapak Ibu semua. Tunjukkan ketika kamu kasih tunjuk ke kanan kirinya. Oke? He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Sekali lagi. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. Katakan bersama-sama. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Oh, sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Silakan duduk kembali.
Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa pagi hari ini. Karena saya yakin kita sepakat bahwa karya terbesar di dalam hidup kita adalah pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita semua. Amin. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Inilah pujian setiap kami. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar atas hidup kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dengan segenap hati kita katakan bersama-sama. dalam hidupku, Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. karya terbesar dalam hidupku,
hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karyamu besar, karyamu dalam hidup kami. Korbanmu di kayu salib menebus setiap kami. Terima kasih Yesus buat darahmu yang tercurah. Oh, terima kasih, terima kasih Yesus. Oh, biarlah kami boleh terus merenungkan akan kasih, kebaikan, juga pengorbananmu di atas kayu salib, semata untuk menebus setiap dosa setiap kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh ada. Kami tahu semata-mata karena kasih-Mu yang begitu besar, karena pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau disiksa, Engkau disalibkan, bahkan mati bagi setiap kami. Tidak ada hal apapun ya Tuhan yang dapat kami berikan untuk dapat membalas pengorbanan-Mu Tuhan. Tidak ada apapun ya Tuhan yang menyamai pengorbanan-Mu Tuhan yang dapat kami berikan. Tapi biarlah Tuhan hari ini kami boleh mengerti Tuhan akan kasih dan pengorbanan-Mu yang sudah Kau lakukan bagi kami. Dan biarlah hidup kami Tuhan sekarang ini Tuhan kami boleh berikan kepada Engkau Tuhan Yesus. Hidup yang telah Kau bayar lunas di atas kayu salib oleh pengorbanan-Mu, oleh darah-Mu yang tercurah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh terus mengenang, mengingat-ingat akan segala kebaikan dan kasih-Mu. Engkau mati di atas kayu salib bagi kami. Kami bersyukur, seharusnya kami mati binasa Tuhan. Tapi karena kasih kemurahan-Mu yang begitu besar, kasih Bapa yang begitu besar atas kami diselamatkan Tuhan. Kami ditebus dari jurang dosa, dari jurang maut itu Tuhan. Bahkan kami boleh diangkat menjadi anak, sehingga kami boleh layak memanggil Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara bagi setiap kami melalui firman-Mu pagi hari ini. Berkatilah kami boleh mengerti, kami boleh merenungkan akan kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Boleh kasih jabat tangan kiri kanan, ucapkan Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Boleh dibuka PowerPoint saya, kita akan saja langsung belajar firman Tuhan pada pagi hari ini di ibadah Jumat Agung. Ya, tema untuk firman Tuhan adalah berkorban seperti Yesus. Saya langsung ajak kita baca catatan firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 2-5. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering.
Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat yang kita baca barusan ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya tentang seorang hamba Tuhan yang menderita, ya. Yang ini menggambarkan tentang penderitaan yang dijalani, dialami oleh Tuhan Yesus, pengorbanan yang begitu luar biasa untuk menebus dosa manusia, yaitu saya dan saudara, kita semua. Kita bersyukur punya Tuhan yang begitu besar kasih-Nya atas setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, terkadang saya juga dulu juga kadang-kadang suka bingung, ya, gitu kalau nggak lihat harinya gitu. Banyak orang Kristen yang masih suka bingung membedakan Jumat Agung dan Paskah, dipikir sama saja gitu. Tentunya beda, ya. Hari Minggu itu adalah hari di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan, ya. Setelah hari Jumat dia mati, ini kita merenungkan tentang kebaikan Tuhan, tentang pengorbanannya di kayu salib. Pada hari yang ketiga, hari Minggu, Alkitab mencatat dia bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan segala kutuk dosa, kita ditebus, kita diselamatkan. Amin, Bapak Saudara. Nah, saya sudah mencatat gitu, ya, beberapa narasi gitu untuk menggambarkan, ya, bagaimana mulai dari Tuhan Yesus itu ditangkap di Taman Getsemani, ya, kemudian diadili, disiksa, kemudian sampai akhirnya menuju Golgota yang disebut juga Bukit Tengkorak, di mana Tuhan Yesus disalibkan. Tapi saya merasa saya kurang pinter bernarasi, ya. Jadi saya ingin kita melihat secara langsung, ya, kita mengingat kembali ada sebuah gambaran klip, ya, yang bagaimana kita bisa melihat setidak-tidaknya apa yang dialami Tuhan Yesus, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia begitu menderita sengsara semata-mata karena kasih-Nya yang begitu besar untuk menebus saya dan saudara. Nah, klipnya boleh diputar, nanti saya akan lanjut untuk poin yang akan kita belajar. Silakan. Tolong dibuka slide saya. Saya ingin menyampaikan 2 poin saja, tidak banyak, Bapak Saudara, tentang 2 makna penting dari Jumat Agung, ya, 2 hal yang perlu kita renungkan dalam ibadah Jumat Agung ini. Yang pertama itu adalah, tolong dibantu klik, ya, tentang Via Dolorosa, ya. Apa itu Via Dolorosa? Via Dolorosa ini sebetulnya adalah kalimat frasa dalam bahasa Latin yang berarti jalan penderitaan atau jalan kesengsaraan, ya. Jadi secara khusus ini merujuk pada jalan yang dipercayai dilalui oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Saat dia memikul salib, mulai dia diadili, disiksa, menuju Golgota di Yerusalem, ya, kota Yerusalem. Nah, jalan ini bukan jalan biasa, ya. Kalau Bapak Saudara yang sudah pernah ke Yerusalem, biasanya ada perjalanan rohani pasti lewat ini, ya. Jalan yang menanjak gitu dan berbatu sepanjang 600, kurang lebih 600 meter sampai di Golgota. Ya, jadi secara simbolis Via Dolorosa ini digambarkan, juga digunakan secara kiasan untuk apa? Menggambarkan perjalanan hidup yang penuh penderitaan, ya, atau cobaan yang begitu berat,
Nih, saya ada beberapa dua saja sih gambar daripada Via Dolorosa. Jadi di Alkitab tidak ada dicatat Via Dolorosa gitu. Tetapi ini jalannya ada dibuat. Nah, ini benar-benar sejarah yang nyata perjalanan Tuhan Yesus ya di tempat ini. Via Dolorosa, sebuah jalan yang sempit, jalan yang berbatu-batu dan jalannya naik ke atas gitu. Di sini tidak digambarkan, tetapi kita bisa melihat sesungguhnya bagaimana penderitaan Tuhan Yesus ya. Dia memikul salib yang begitu berat, ya berapa kali Alkitab mencatat dia jatuh, nanjak terus begitu secara fisik, secara mental begitu mengalami penderitaan yang begitu berat ya, hanya untuk menebus setiap kita. Nah ini gambarnya saya stretch, artinya saya besarin ke samping. Sebetulnya jalannya kecil lah, bayangkan. Ya ini sekarang sudah di sebagian ya diperbaiki, tapi sebetulnya kondisinya tidak jauh berbeda ya. Jalannya seperti ini gitu, Bapak Saudara. Nah, saya mendapat sebuah info ya tentang bagaimana sesungguhnya penderitaan Tuhan Yesus yang dialami ya. Ada catatan penelitian ya dan dipublikasikan, penelitian Research of Oxford University dipublikasikan bagaimana sebetulnya ya ini penelitian penderitaan yang dialami Tuhan Yesus gitu. Jadi mereka meneliti dan mereka mencoba menggambarkan. Jadi ada beberapa catatan. Yang pertama tentang salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus ya menuju Golgota. Itu beratnya kurang lebih 150 kilogram. Ya dengan panjang 4,572 meter dan lebarnya hampir 2,5 meter. Di tengah-tengah tubuh yang luka, berdarah. Bahkan kalau kita baca di bagian pertama di Yesaya tadi dikatakan begitu rusaknya wajah Tuhan Yesus sampai enggak dikenali. Begitu rusaknya, begitu hancurnya, begitu menderitanya, dia masih harus memikul salib yang begitu berat menuju Golgota melalui jalan yang begitu sulit berbatu-batu. Kita bisa bayangkan bagaimana penderitaan yang Tuhan Yesus alami untuk menebus kita. Kemudian yang selanjutnya paku yang kita sudah lihat. Itu paku yang memiliki ketebalan 1,8 cm dengan panjang 20,32 cm. Dan saya sempat membaca artikel, jadi waktu dipaku itu itu kan mengenai bagian-bagian syaraf-syaraf motorik gitu. Jadi bisa dibayangkan ketika waktu dipaku aja udah begitu sakitnya luar biasa, kemudian diangkat itu kan ototnya ketarik. Itu medis menggambar itu membuat sakit yang begitu luar biasa. Kemudian kan harus salib itu harus dijejak-jejak berapa kali gitu ya supaya dia mantap, dan itu membuat tubuh Yesus terguncang. Bisa dibayangkan sakitnya begitu luar biasa. Itulah yang dialami oleh Tuhan kita, menderita untuk setiap kita. Nah selanjutnya dalam riset ini penelitian dikatakan Tuhan Yesus itu menerima cambukan sedikitnya 242 kali. Saya nggak tahu ada daerah-daerah tertentu ya yang melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan kebijakan perda daerahnya. Kita tahu ya ada di ujung dari barat ya itu dicambuk berapa kali saya juga nggak tahu tuh. Tapi Yesus ini dicambuk sedikitnya 242 kali dan bukan cambuk biasa kalau kita lihat filmnya. Dengan cambuk yang ujungnya ada bola besi dengan ujungnya berduri gitu. Jadi waktu dicambuk kemudian ditarik, kita lihat gambarnya. Itu kulit ikut semua. Jadi badan Yesus begitu rusak, penuh lubang-lubang yang berdarah. Dikatakan 120 di punggung bagian kanan diperkirakan, 121 kali di punggung bagian kiri. Saya nggak ngerti, kalau manusia biasa pasti sudah mati sebelum kesalib. Tapi Yesus tahan itu, tanggung itu untuk menebus kita. Kemudian selanjutnya ya di dalam Alkitab mencatat dia tersandung, jatuh dan kehausan. Waktu dia jatuh karena begitu
berat yang harus dia tanggung. Sehingga prajurit Romawi memaksa seorang yang bernama Simon dari Kirene untuk membantu membawa salib yang begitu berat. 3 kali jatuh dalam perjalanan menuju Golgota, kehausan selama 17 jam. Ketika dia haus hanya diberi anggur asam. Itu yang dialami oleh Tuhan kita. Selanjutnya, nah, luka diperkirakan ada 5.480 luka di sekujur tubuhnya. Termasuk 150 luka yang sangat dalam dan parah di punggungnya. Ada 17 duri tajam sepanjang 3 sampai 3,5 cm yang menancap di kepalanya, ya, dibuat mahkota duri ditancapkan di kepala Tuhan kita. Duri dari tumbuhan beracun yang mengakibatkan sakit yang begitu tidak terkira. Nah, inilah yang dialami oleh Tuhan kita. Dan selanjutnya, ya, Yesus mengucurkan darah, diperkirakan mengucurkan darah selama dia menderita itu sebanyak 6,5 liter yang keluar dari dalam tubuhnya yang penuh luka. Kita bisa membayangkan sepanjang mulai penyiksaan, darah begitu banyak di sepanjang perjalanan sampai di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian dicatat 350 tentara Romawi dan 50 pengendara berkuda yang menyeret Yesus, mencabuk, memukul di sepanjang jalan di Yerusalem menuju penyalipannya, ya. Hari ini kita diajak untuk mengingat penderitaan Tuhan Yesus, ya. Banyak orang Kristen tidak mengingat jalan penderitaan. Kita mengingat hanya setahun sekali. Tetapi seharusnya setiap hari kita perlu mengingat penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Ya, sehingga kita betul-betul terus senantiasa memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Jadi Via Dolorosa ini adalah jalan kesengsaraan, jalan yang penuh penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Nah, ada jalan lain, ya, yang namanya Via Dolorosa, ya. Apa itu? Kalau Via Dolorosa itu jalan penderitaan, jalan sengsara, tapi Via Dolorosa adalah jalan melalui taman bunga rosa, ya. Mawar, ya, jalan. Jadi ini adalah jalan yang berkebalikan dengan Via Dolorosa. Nah, kebanyakan orang Kristen, ya, itu nggak mau lewat jalan Via Dolorosa, maunya Via Dolorosa. Ya, Rosa adalah WL di tempat kita, ya, Singer, ya. Jadi jalannya jalan penuh bunga, jalan yang indah, jalan yang penuh maunya berkat-berkat saja. Tapi hari ini kita diingatkan, Tuhan memang memberkati kita, ya, memberikan damai, sukacita dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa, ya, ada jalan yang namanya Via Dolorosa, dan jalan itu harus kita lalui, ya. Ya, mungkin jalannya tidak seperti Yesus harus mati di kayu salib. Tapi dalam kita mengiring Tuhan Yesus sepanjang hidup kita ada banyak pergumulan, penderitaan yang terutama karena apa? Karena kita orang Kristen. Betul? Kita mungkin direcehkan, ya, dipermalukan dan segala macam. Tapi juga dalam kehidupan kita ada banyak pergumulan, penderitaan dalam kehidupan rumah tangga yang menurut saya memang harus kita lalui. Salah satunya, kenapa kita harus melalui itu? Kalau kita mau berpikir secara positif, ya, bahwa segala kesengsaraan, segala penderitaan, segala kesulitan harus kita alami supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan tidak pernah ada kebetulan, setiap pergumulan, penderitaan yang kita lalui kalau kita tetap di dalam Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan punya maksud, punya rencana, Dia bekerja, berkarya di balik setiap apapun yang kita alami. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita hari-hari ini mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, ingat Tuhan Yesus
sudah lebih dahulu mengalami bahkan jauh lebih berat dari apa yang kita alami. Saya nggak pernah dengar di Indonesia ada orang yang disalibkan. Ada juga pura-pura ya, yaitu ada beberapa gitu. Tapi sampai mati seperti itu tidak ada. Jadi jangan gantikan via dolorosa dengan via dolorosa. Saya percaya kita harus ngalami keduanya. Jangan hanya mau terima yang enak-enak saja, ya. Tapi ada jalan via dolorosa. Saya langsung saja. Hari ini kita ada untuk mengingat via dolorosa. Jalan kesengsaraan, jalan penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Dia sudah mengalami lebih dulu, ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam lembah yang kelam, ya, dalam kehidupan kita. Dalam segala masalah-masalah hari ini, ingat Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah apa? Mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia juga tahu dan mengerti penderitaan yang kita alami. Salah satunya yang umum, ya, saya mengingatkan kembali, kenapa Tuhan Yesus itu dia turun ke dunia jadi manusia. Ya, jadi manusia, dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Salah satunya adalah perasaannya. Dia bisa mengerti apa yang dialami oleh manusia. Dia tahu isi hati kita. Bahkan Tuhan Yesus, firman Tuhan mencatat bahasa air mata dia tahu. Enggak perlu ngomong, orang nangis datang kepada Tuhan, sesenggukan air mata turun. Tuhan tahu apa makna di balik air mata yang kita keluarkan. Karena pergumulan hidup, karena banyak hal yang harus kita alami. Tapi ingat, Tuhan Yesus sudah alami penderitaan yang luar biasa. Dia juga tahu mengerti penderitaan yang kita alami. Hal yang luar biasa dari kematiannya apa? Oleh bilur-bilurnya dia sudah memberikan kita kesembuhan. Segala kutuk sudah dipatahkan, dihancurkan, dan keselamatan, kehidupan yang kekal itu sudah dia janjikan dan pasti akan kita terima. Yang percaya katakan amin. Saya ingat satu lagu. Boleh pemain keyboard atau ibu gembala maju ke depan. Kita nyanyi refnya saja. Saja. Masih pagi jadi tinggi, agak rendah dikit ya. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu Yesus. Yesus, mari bersama-sama naikkan pujian ini. Hidupku naikkan dengan syukur kepada Tuhan. Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berkorban mati bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan,
Kalau kami terkadang lupa Tuhan akan pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Bahkan Engkau rela disiksa, mati di kayu salib semata-mata untuk menebus setiap dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami buat. Seharusnya kami mati binasa Tuhan, tapi karena pengorbanan-Mu, karena kasih-Mu yang besar itu kami diselamatkan. Tuhan, biarlah kami boleh terus mengingat, mengenang akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh menghargai, memaknai Tuhan setiap pengorbanan-Mu. Kami tidak akan hidup sembarangan Tuhan, karena Engkau sudah menebus, sudah membayar dengan lunas setiap dosa-dosa kami Tuhan, dengan darah-Mu yang mahal. Biarlah kami boleh hidup Tuhan, takut akan Engkau, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, taat dan setia melakukan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup yang kami lalui banyak pergumulan, banyak tantangan Tuhan, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, dimanapun Tuhan. Tapi Tuhan, ketika kami boleh mengingat akan pengorbanan-Mu, Engkau sudah terlebih dahulu mengalaminya Tuhan. Engkau bahkan lebih daripada itu. Kami tahu ketika kami mengingat penderitaan-Mu, kami boleh terus dikuatkan, kami dibangkitkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebagaimana ya Tuhan, pemazmur boleh menyatakan, sekalipun dalam lembah baka Tuhan, harus berjalan melalui Tuhan lembah baka Tuhan, lembah kesulitan, lembah penderitaan. Kami tahu ada satu gembala agung yang senantiasa menopang, memegang tangan kami, memberikan kami kekuatan, menghibur kami ketika kami bersedih Tuhan, memberikan kemampuan, kekuatan untuk menanggung segala penderitaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, yang kedua yaitu kata tetelestai ya. Dalam Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, waktu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, jadi ini juga menjadi mengingat bagi setiap kita, bagi saudara. Tuhan itu tidak bisa mati. Ya, kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, maka dia menyerahkan nyawanya, rela menyerahkan nyawanya, tubuhnya secara manusia mati. Tuhan tidak bisa mati karena dia adalah roh. Dibuktikan pada hari ketiga dia bangkit. Jadi waktu dia menyerahkan nyawanya, Tuhan Yesus mengatakan kata yang keenam, sudah selesai, yang dalam bahasa asli Yunaninya adalah tetelestai. Ya, yang berarti saya mencatat ada beberapa pengertian di dalam arti tetelestai ini. Ya. Yang pertama, bahwa misi itu telah tuntas. Tuhan Yesus punya misi ya ke dunia ini. Misi utamanya adalah dia hidup untuk mati. Siapa yang mau hidup untuk mati? Orang enggak, bahkan orang yang mau mati berusaha bagaimana supaya tetap hidup panjang. Tapi Tuhan Yesus ditetapkan dia hidup untuk mati. Ditetapkan oleh Bapa, kamu harus hidup untuk mati bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan ketika dia disalibkan, dia berkata di atas salib, sudah selesai, artinya misi dari Bapaknya telah tuntas. Tuhan Yesus telah menyelesaikan karya penebusan dosa umat manusia. Yang kedua, nubuat ya, dalam perjanjian lama ya banyak nabi-nabi menubuatkan tentang Mesias yang akan datang, yang akan menyelamatkan umat manusia. Nah, ketika Yesus disalib, dia berkata sudah selesai, nubuatnya sudah digenapi. Semua yang dinubuatkan tentang Mesias dalam perjanjian lama telah terpenuhi. Yang ketiga, arti daripada tetelestai itu harga yang telah lunas dibayar. Nah, dalam konteks budaya saat itu tetelestai juga digunakan dalam transaksi keuangan ya. Artinya hutang telah lunas dibayar. Melambangkan apa? Dosa manusia. Saudara, Bapak, Ibu, kita semua telah dibayar lunas oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Alkitab mencatat, Paulus berkali-kali, kamu sudah dibayar lunas oleh darah Yesus.
Jadi jangan lagi gunakan hidupmu, tubuhmu untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang dosa, yang jahat. Kamu sudah ditebus. Tubuhmu, hidupmu bukan milikmu sendiri lagi, tapi adalah milik Kristus. Nah, ada satu catatan juga, Bapak Saudara masih ingat tentang seseorang yang punya hutang, punya hutang ditagih oleh algojo. Masih ingat cerita tentang itu, yang punya hutang tapi raja itu baik, dibebaskan. Tapi ternyata dia malah begitu keluar, lihat temannya yang punya hutang, kamu harus bayar hutangmu. Wah, marah rajanya, ini kok begitu. Nah, sebetulnya kisah itu bicara tentang hutang, tentang hutang itu. Tetapi itu pengertiannya, maknanya sebetulnya yang digambarkan cerita itu bicara tentang apa? Tentang sebetulnya pengorbanan Tuhan Yesus. Hutang, kita ini punya hutang dosa. Tapi Tuhan telah tebus dengan darahnya yang begitu mahal. Sehingga hari ini saya, Bapak Ibu Saudara semua ada di sini karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Mari pemusik maju ke depan. Saya tidak lama-lama, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Nanti kita masuk di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh diingatkan akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Kau sudah mati bagi kami Tuhan, menebus dosa kami. Tidak hanya kami diselamatkan, bahkan selama kami ada masih hidup Tuhan, Engkau menguatkan setiap kami. Engkau kaya, rela jadi miskin supaya setiap kami jadi kaya Tuhan. Engkau mengalami penderitaan supaya kami yang lemah dikuatkan. Kami boleh naikkan syukur kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Hari ini kami naikkan syukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur
berikan anaknya, anaknya Yesus, dengan hati bersyukur pada syukur kami berikan anaknya Yesus, kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada. Kini yang lemah berkata ku kuat, kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada. Kini yang lemah berkata ku kuat, biar setiap kami yang miskin kami boleh berkata ku kaya karena perbuatan kita. Syukur, mari sembah Dia, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat darahmu yang tercurah. Terima kasih, oh, besar kasih-Mu, besar pengorbananmu atas kami, ya Yesus, ya Tuhan. Syaralabaya, ralabaya, ralabata, ralabaya, ralabaya, ya ralamaya, sina, ralamaya, karalamaya, so. Terima kasih kami ditebus Tuhan, kami diselamatkan. Oh, terima kasih Tuhan. Ya ralabata karalamaya, ralamaya, ralamaya, sekia ralamaya, ya ralamaya, se ralamaya, ralalamo. Terima kasih. Oh, Kau telah menyelesaikan ya Tuhan karyamu di atas kayu salib, dan sudah selesai ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyelesaikannya bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Shikaralamaya, ralabaya, 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 se. Jikalau Engkau tidak menyerahkan dirimu Tuhan untuk berkorban mati bagi kami, kami tidak ada sekarang Tuhan. Kami semua masuk ke dalam api neraka. Tapi karena Engkau begitu mengasihi kami, siapakah kami Tuhan? Engkau begitu mengasihi kami, bahkan Engkau menganggap kami begitu berharga. Firman-Mu
mengatakan setiap kami adalah seperti biji mata-Mu Tuhan. Kau pelihara Tuhan, Kau jagai, Kau lindungi. Terima kasih. Sekalipun hari-hari yang kami lalui Tuhan, mungkin ada pergumulan, ada penderitaan, ada kesulitan, tapi Engkau sudah mengalami bahkan jauh lebih menderita dari apa yang kami alami. Biarlah lewat ibadah ini Tuhan, kami boleh mengenang, mengingat Tuhan, betapa Engkau begitu mengasihi kami, menyatakan kasih-Mu. Engkau berkorban di atas kayu salib, mati bagi setiap kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, punya Bapa yang baik, punya Tuhan Yesus yang mau mati bagi kami. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami tidak sendiri lagi Tuhan. Kami tidak kesepian Tuhan. Kami tidak terus menjadi lemah, tapi kami boleh terus dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Kuasa darah-Mu ya Tuhan, kuasa dari korban-Mu di kayu salib membuat kami terus mampu berdiri Tuhan, berjalan melalui setiap rintangan kehidupan kami Tuhan Yesus, bersama Engkau. Bahkan firman-Mu berkata, gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami. Kami punya gembala agung yang setia sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya memegang tangan kami, menuntun kehidupan kami. Terima kasih, menguatkan setiap kami di saat kami lemah Tuhan, memberikan penghiburan di saat kami menderita. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan umat-Mu yang hari-hari ini lemah. Kuatkan di dalam Engkau. Engkau sudah menunjukkan. Oh Tuhan, terima kasih. Penghiburan-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan, nyata bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Sebentar kita akan melihat anak-anak kita akan menyanyikan pujian syukur untuk mengingat kebaikan Tuhan, kematiannya di atas kayu salib berkorban bagi setiap kita. Saya persilakan. Tujuh perkataan Yesus di atas kayu salib. Yesus berkata kepada mereka, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus mengajarkan kepada kita bahwa prinsip pengampunan adalah mengasihi musuh. Mendoakan dan mengharapkan pertobatan dari orang-orang yang berbuat jahat kepada kita adalah bentuk pengampunan yang sesungguhnya. Doa Kristus di tengah-tengah orang yang menyalibkan Dia adalah ungkapan kasih yang terbesar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus meyakinkan salah satu penjahat yang disalib bersama dengannya.
Yesus menjamin orang berdosa yang bertobat dan percaya kepadanya akan bersama-sama dengan Dia di Firdaus. Seruan jaminan kepastian yang diucapkan Yesus merupakan bentuk kasih yang menyelamatkan. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Dan di tengah penderitaan berat Yesus, tergeraklah hatinya saat melihat ibunya. Ketika dalam penderitaan, Yesus tetap menunjukkan kasih dan kepeduliannya terhadap umatnya. Umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus haruslah demikian, yaitu mengasihi sesama. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Seruan ini mengajarkan mengenai akibat dosa yang oleh karena kasihnya, Bapa merelakan anaknya yang sangat ia kasihi, memikul beban dosa umat manusia tanpa pertolongan dan perlindungan dari Allah. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Ungkapan ini satu-satunya yang berhubungan dengan kesakitan jasmani yang ia ucapkan dari atas kayu salib. Rasa haus Yesus menunjukkan bahwa ia benar-benar manusia. Yesus adalah sumber air hidup. Namun, ia rela menderita agar dapat menyelamatkan mereka yang datang kepadanya. Berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ucapan ini bukanlah teriakan kekalahan, namun merupakan teriakan kemenangan. Ketaatan Yesus pada kehendak Bapa hingga akhir hidupnya menandakan kasih setia yang begitu besar bagi manusia. Sesungguhnya inilah kasih yang taat sampai mati, yang membawa kita ke dalam kemenangan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ucapan terakhir Yesus menjelang kematiannya merupakan sebuah doa. Dalam doanya mengajarkan kepada kita bagaimana tetap berserah sampai akhir hidup. Memberikan hidup kita dalam penyerahan total kepada Allah.
para pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, setiap kali di Alkitab Tuhan Yesus sebelum ia ditangkap, dia mengadakan perjamuan Paskah untuk memperingati sebetulnya keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Tapi dalam perjanjian baru makna itu berubah ya. Perjamuan malam yang menggambarkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menjadi perjamuan yang diingat ya untuk apa? Untuk korbannya Tuhan Yesus. Ya, jadi setiap kali murid-murid itu melakukan perjamuan ya setelah Tuhan Yesus mati, dan kita juga sebagai gereja Tuhan melakukan ini ya. Kan Tuhan berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini mengingatkan kita yang pertama bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati bagi dosa setiap kita. Amin. Berkorban bagi setiap kita dengan cara mati di kayu salib. Apa respon kita? Senantiasa bersyukur karena kebaikan Tuhan. Yang kedua, jangan lagi kita hidup dalam dosa karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Yang kedua adalah sebagai tanda persekutuan dengan Tuhan ya. Nanti kita akan baca ayatnya di situ dikatakan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Nah, tanda persekutuan dengan Tuhan artinya Tuhan tinggal ya, diam di dalam kehidupan kita. Jadi karena Roh Kudus yang adalah Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup kita, jadi dia tahu setiap apa yang kita alami. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mencatat demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya Tuhan tahu dan mengerti setiap apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengalami bagi setiap kita. Mari kita ambil waktu sejenak, kita akan berdoa untuk roti dan anggur yang adalah perlambangan daripada korban Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu Tuhan yang sudah dihancurkan di atas kayu salib. Kau disiksa, mati, mencurahkan darah-Mu Tuhan untuk menebus setiap kami. Terima kasih, tidak dapat Tuhan kami membalas semua apa yang Tuhan sudah lakukan Tuhan. Tidak akan sanggup Tuhan. Tapi biarlah ketika kami mengerti akan hal ini Tuhan, bahwa Engkau sudah mati untuk menebus kami Tuhan. Biarlah kami bawa hidup kami Tuhan kepadamu. Kami persembahkan seluruh hidup kami Tuhan yang adalah milik-Mu. Ingatkan senantiasa akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa biarlah roti anggur yang ada di hadapan kami, yang adalah roti dan anggur biasa ini Tuhan, kami berdoa biarlah dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan seperti firman-Mu berkata bahwa roti yang kami makan dan anggur yang kami minum adalah benar-benar Tuhan korban-Mu di atas kayu salib. Kami mengimani Tuhan ketika kami makan dan minum roti dan anggur ini, sungguh-sungguh Tuhan, kuasa Tuhan, karya-Mu Tuhan terus dikerjakan dalam kehidupan kami. Setiap kami yang mengalami kelemahan mendapat kekuatan baru. Setiap kami yang sakit oleh bilur-bilur-Mu Tuhan 2000 tahun yang lalu, kami sudah disembuhkan dengan iman dan percaya. Kami boleh berkata kami sembuh di dalam nama Yesus. Ada kekuatan yang daripada Tuhan, ada penghiburan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang berlimpah. Bahkan kami tahu Tuhan ketika Engkau tinggal di dalam hidup kami Tuhan, kami akan terus mengalami, melihat perkara-perkara yang ajaib Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa kalau di antara kami ada mungkin Tuhan yang melakukan hal yang tidak berkenan Tuhan, baik dalam pikiran Tuhan, tindakan, perasaan kami, ampuni setiap kami.
Kuduskan kami Tuhan, sucikan setiap kami dari setiap dosa pelanggaran yang mungkin Tuhan kami ketahui maupun tidak kami ketahui, tidak kami sadari. Biarlah sehingga dengan cara yang benar Tuhan kami boleh ambil bagian, sehingga kami boleh diberkati dalam perjamuan ini Tuhan. Terima kasih, berkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pelayan Tuhan, anggur dan roti boleh dibagikan kepada jemaat Tuhan. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada. Kini yang lemah berkata ku kuat, kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Syukur, mari dari awal naikkan dengan syukur pujian ini, dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena Dia berikan putranya Yesus. Pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, kaya karena perbuatannya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Saudara. Kini yang lemah berkata ku kuat, kini yang lemah berkata ku kuat, yang kaya perbuatannya. Kini yang lemah berkata dengan iman, kami kuat di dalam Engkau. Kini
syukur. Mari angkat roti yang adalah lambang daripada tubuh Kristus di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Cawan anggur yang adalah lambang daripada darahnya yang dicurahkan untuk menebus setiap kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dengan syukur dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, oh. Terima kasih. Terima kasih, oh. Terima kasih karena pengorbananmu. Terima kasih, oh. Kami diselamatkan, kami ditebus, kami dibarui, kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami diberkati, oh. Kami mengalami mujizat-Mu Tuhan, kami mengalami kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, ya la 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 ya se, ya la 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 la. Haleluya. Terima kasih. Ya la la batakara lama ya shanda la baya la la baya la la baya la la baya. Sikana la la baya 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 se. Yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Kaulah pembuat mukjizat yang sejati. Bersama dengan iman katakan, Dia yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil karena kuasa-Mu kami alami dalam hidup kami Tuhan. Yang buka jalan bagiku Kau pembuat. Sekali lagi nyatakan,
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur bahwa mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan dan setiap kami yang percaya. Terima kasih untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Setiap kami boleh mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani, menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini dalam pelayanan keluarga, kehidupan sehari-hari. Bahkan setiap kami boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Ya Bapak Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah Jumat Agung ini sekali lagi dengan syukur kepada Tuhan kita. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus sahabat. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh iman naikkan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia memberi kekuatan. Tuhan Yesus, kami tetap percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan. Sekali lagi tetap percaya Tuhan Yesus, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Di Jumat Agung ini kami kembali boleh mengenang akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Engkau telah rela berkorban bagi kami, sehingga kami boleh tetap hidup menikmati Engkau, menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah sepanjang tahun ini kami boleh terus menikmati kemurahan demi kemurahan, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Bersyukur Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, karena kehadiran-Mu saat kami memuji menyembah Engkau. Sebentar kami pulang Tuhan, kami undur diri tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Mungkin juga kami melanjutkan acara bersama keluarga dan sahabat. Biarlah kami boleh pulang dengan menerima berkat yang berlimpah daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi pada hari ini dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat Jumat Agung, boleh sambil kasih salam kiri kanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
ke depan yuk. Kita Mari nyanyi choir, bareng pelayan Tuhan yuk, maju cepat. choir penari